Perkembangan teknologi merupakan tantangan besar yang harus dilalui di sektor pertahanan Indonesia. Teknologi tidak hanya mampu memperbarui mesin, namun juga bisa dikombinasikan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan industri kendaraan tempur tanpa awak. Pasalnya, rampur tanpa awak sudah terbukti dalam hal efektif. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia guys? Bagaimana kesihatan anda hari ini? Adakah baik? Jika baik, Alhamdulillah guys. Pejam celik guys. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Ramadan tiba. Wah, rasa memang excited guys. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Saya rasa dah bersedia dah. Selasa ni kita dah berpuasa guys. Bermaknanya malam Isnin tu kita dah mula untuk tarawih. Tapi di Malaysia ni katanya kalau terlalu ramai untuk tarawih di satu surau atau masjid, dia boleh buat dua sesi guys. Maksudnya untuk sesi yang pertama, tarawih yang pertama, ataupun sesi yang kedua untuk tarawih yang kedua. Tapi kalau terlalu penuh sangat juga, anda rasa tak mampu untuk pergi ke masjid ataupun surau, anda boleh juga tarawih di rumah, tak salah pun ya guys. Okey guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, jangan lupa tekan subscribe guys, dan jangan juga lupa klik lonceng sekali supaya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya reactionkan ataupun uploadkan untuk anda semua guys. Okey guys, hari ini saya nak reaction satu lagi daripada channel Infonesia guys. Okey guys, sebelum ni kita selalu saja reaction tentang peperangan, tentang keindahan dan kecantikan di Indonesia, tentang buatan-buatan Indonesia seperti drone, kapal terbang, kereta dan macam-macam lagi yang saya pernah reactionkan. Kali ini saya nak reactionkan satu lagi ciptaan Indonesia yang sangat grand. Sangat grand guys, sangat hebat. Apa guys? Iaitu Makin Sanggar. Inilah kenderaan tempur tanpa awak buatan Indonesia. So, okay guys, bagaimana videonya, bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama reaction video tersebut. Okay guys, jom. 2000 years later. Okay guys, jom kita sama-sama reaction ataupun tonton bersama video yang saya maksudkan. Okay, 1, 2, 3. Infonesia. Informasi untuk Indonesia guys. Perkembangan teknologi merupakan tantangan besar yang harus dilalui di sektor pertahanan Indonesia. Teknologi tidak hanya mampu memperbarui mesin, namun juga bisa dikombinasikan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan industri kendaraan tempur tanpa awak. Pasalnya, rampur tanpa awak sudah terbukti dalam hal efektif. Sekejap guys maksudnya tanpa awak ni, maksudnya peralatan tempur macam drone jugalah benda tu, tapi tiada pemandunya, tiada pemandu manusianya di dalam tu. Hanya dipandu oleh kita daripada kadar yang jauh lah. Maksudnya kita duduk dekat kawasan ni, tapi peralatan perang tu boleh pergi 100 km, 50 km jauh daripada kita untuk menghadapi musuh. Jom guys, kita sambung tengok. Kita serangan, ditambah tidak adanya resiko hilang atau matinya awak. Namun tahukah Anda kalau Indonesia juga sudah bisa mengembangkan sendiri kendaraan tempur tanpa awak? Lantas seperti apa kendaraan yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum deretan kendaraan tempur tanpa awak buatan Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, ya guys, jangan lupa subscribe channel Infonesia dan channel Brozul sekali guys. Terbaik guys. Terima kasih guys. Sentry Gun. Perkembangan teknologi di bidang robotik rupanya telah dimanfaatkan dengan baik lewat terciptanya sistem persenjataan berbasis robot oleh pihak Puslitbang Kementerian Pertahanan. Teknologi tersebut merupakan prototipe Sentry Gun yang merupakan unmanned ground combat vehicle. Sentry Gun dirancang untuk bergerak tanpa awak dan dikendalikan melalui mekanisme robotik. Kendaraan canggih tersebut dirancang spesifik untuk membantu kegiatan personel militer saat berada di lapangan seperti pengintaian, pengawasan, dan akuisisi target. Nantinya, prajurit mampu menjaga dirinya agar aman dari jangkauan tembakan musuh karena digantikan oleh sentry gun yang berada di garis depan.
Saat berada di lapangan, sentry gun mampu dikendalikan secara otomatis maupun manual saat digunakan untuk menembak sasaran. Cara boleh kerjanya manual, kan? berdasarkan sensor kamera yang akan mendeteksi pergerakan target. Jika sudah terkunci, barulah sasaran akan dibabat oleh sentry gun. Keberadaan sentry gun menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi militer Indonesia saat ini. Oh, hebatnya Indonesia, guys. Ada peralatan yang hebat dan canggih macam ni. Boleh dikendalikan secara manual, guys. Maksudnya kita boleh duduk di dalam kereta kebal ni. BDL War V1. Oh, semua macam robot lah benda ni. Sebenarnya benda ni robot, Anak guys. bangsa terus berinovasi dan berkarya dalam merakit kendaraan tempur militer. Sebuah prestasi yang patut kita banggakan ditujukan kepada ketiga mahasiswa Indonesia karena telah berhasil mendesain sebuah kendaraan taktis berupa tank mini yang diberi nama War V1. Tank robot ini dirakit di markas BDL Tech yang merupakan startup bergenre industri pertahanan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tank robot War V1 adalah prototipe konstruksi kendaraan taktis yang bersifat hybrid, yang bisa digerakkan melalui remote dan bisa juga dikendalikan langsung oleh seorang awak. Tank War V1 punya kelebihan seperti penggunaan mesin hybrid yang dikenal ramah lingkungan. Fungsi lain War V1 ini juga sebagai backup di medan perang, yakni dalam praktik di lapangan bisa dijadikan sebagai unit sweeper atau tim penyapu yang sistem kontrolnya melalui sebuah aplikasi. BDL War V2. BDL War V2. Tak lama setelah merilis War V1 dan memperoleh bantuan pendanaan untuk pengembangan dari Kemenristek Dikti, BDL Tech kembali memperlihatkan varian robot tempur terbarunya yang diberi label War V2. War V2 adalah platform multirole kendaraan tanpa awak dengan penggerak rantai yang dirancang untuk misi logistik, dia punya desain dia betul-betul nipis, pengawasan, guys. dan misi pengintaian. Boleh menyelinap Berbeda lah dengan maksudnya. prototipe sebelumnya yang mengusung teknologi hybrid, War V2 murni dikendalikan secara remote laksana sebuah drone. Modus kendali War V2 menggunakan remote dengan jarak jelajah sejauh 14 km. Untuk transmisi kendali saat ini menggunakan dua mode, yaitu radio frekuensi dan internet yang dirancang anti-jamming. Saat ini Sekejap, guys. Dia boleh pergi 14 km jauh daripada orang yang mengendalikan robot tu. 14 km bermakna kalau musuh di hadapan 10 km, dia boleh pergi dululah untuk sebagai peninjau ataupun untuk tengok musuh di hadapan, ataupun dia boleh serang sekali musuh di hadapan. Masya Allah, hebat betul lah dia punya robot ni. BDL Tech sedang mempersiapkan robot tempur generasi selanjutnya, yaitu War V3. Drone elang hitam. Drone elang hitam. Saya pernah reaction dia ni, guys. Indonesia akhirnya memiliki pesawat nirawak buatan sendiri bernama Black Eagle atau elang hitam. Drone ini merupakan hasil kerjasama dari konsorsium 6 lembaga dan PT Dirgantara Indonesia. Elang hitam adalah drone atau pesawat nirawak tipe medium altitude long endurance yang mampu terbang tanpa henti selama lebih dari 24 jam dan mencapai ketinggian 30.000 kaki dengan dilengkapi kamera, radar, dan senjata. Drone elang hitam akan berfungsi dalam sistem pertahanan maritim sebagai penginderaan, pemantauan, pengawasan, pengintaian, dan intelijen, serta penindakan terhadap ancaman maritim. Drone elang hitam ini akan menjadi semacam CCTV di langit Nusantara guna menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia, khususnya terkait pengawasan baik wilayah darat maupun laut melalui pantauan udara, serta untuk mengintai di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Wah, hebatnya drone ni. Besar rupanya, guys. Memang besar lah. Tak tahu berapa harga dia, guys. Mesti juta ke harga dia sebiji ni. Kalau di Malaysia mau 2-3 juta ni. So, okay guys, kita dah tengok tadi beberapa biji ataupun beberapa buah robot guys, iaitu daripada ciptaan Indonesia sendiri. Bagaimana kebanyakannya adalah untuk militer lah, untuk peperangan, adalah alat-alat untuk tempur. Dan yang terakhir sekali adalah drone tu tadi. Drone tu saya pernah reaction, guys, tentang drone tu. Dia boleh pergi hingga 100 km jauh dia dan boleh ketinggian 30,000 kaki daripada paras bumi, guys. Ya Allah. Dan kelajuan dia tak silap saya 200 km sejam kelajuan drone tu tadi.
Dan robot-robot dia pun boleh pergi hingga 14 km jauh daripada pengendali dia guys. Masya Allah, memang canggih, memang hebat lah alat-alat tempur ataupun alat-alat militer Indonesia. Itu semuanya adalah ciptaan ataupun daripada buatan anak Indonesia sendiri. Wow. Bila ramai rakyat Indonesia, maka ramailah pencipta-pencipta yang ada di Indonesia guys. Memang terbaiklah Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat untuk kami di Malaysia. Sampai berjumpa lagi dan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan puasa guys. Okay, goodbye guys. Bye bye.